Halo semuanya, selamat datang di sesi kelima, yaitu mengenai best practice penulisan function. Atau ini juga sesi terakhir ya di materi fungsi. Nah, sebelumnya kita udah tahu cara bikin fungsi, parameter, return, kemudian scope variable. Tapi ada satu yang penting nih, kalau kita mau bikin program yang besar, terus kita juga kerjasama dengan beberapa tim atau beberapa orang teman-teman kita. Nah, best practice atau penulisan function, ini tuh kita akan mempelajari gimana caranya kita nulis suatu fungsi, ya, biar dia tuh baik, mudah dibaca, dan juga mudah dipahamin. Oke, pertama, kita harus tahu dulu aturan tidak tertulisnya lah ya. Pertama ada fungsi itu harus mudah dipahamin, mudah dibaca ya, kemudian juga harus mudah dirawat atau di-maintenance. Bahkan sebagai tambahan juga, fungsi itu haruslah mudah ya untuk mengalami suatu update atau pengembangan lebih lanjut. Nah, kalau fungsi yang kita buat itu, memenuhi 3 kriteria ini ya, ini bisa disebut bahwa program kita itu sehat lah ya, sehat. Jadi, ini adalah fungsi yang benar. Nah, kemudian deklarasi fungsi itu tuh harus jelas, baik secara namanya, tugasnya, terus juga dia tuh harus ada return, kemudian untuk fungsinya itu dia nggak boleh satu fungsi digabung untuk banyak tujuan. Oke, nah untuk itu kita langsung lihat nih, maksudnya apa sih? Nah, ini ada contoh yang benar dan yang salah ya. Nah, yang benar di sini, sebelah kiri kita lihat, ini kita membuat suatu fungsi yang bertujuan untuk melakukan operasi penjumlahan. Kita yang menjumlahkan bilangan A dan B, kemudian return dari nilai A tambah B. Ini benar, baik secara namanya jelas, yaitu bertujuan untuk menjumlahkan suatu nilai. Nah, contoh yang salah, nih, pertama, namanya F. Kita kan nggak tahu ya, kalau kita membuat program yang besar, ini fungsi F itu apa, gitu. Nggak ada keterangan lebih lanjut. Ternyata dia hanya fungsi untuk menjumlahkan. Nah, karena namanya nggak jelas kan kita nggak tahu nih F ini apa. Begitu teman-teman. Jadi ada baiknya untuk menulis fungsi namanya itu jelas seperti yang ini teman-teman. Begitu. Kemudian, untuk membuat suatu fungsi itu, jangan gabungin banyak tujuan dalam suatu fungsi. Ya, misal nih, proses data. Oh, di dalamnya tuh banyak banget fungsinya. Untuk hitung total, kirim email, simpan ke database, terus juga untuk ngeprint laporan. Oh, banyak banget ya. Kalau kita bikin fungsinya sebanyak ini akan sulit teman-teman untuk dikembangkan. Karena khawatirnya apabila kita mengubah satu aja ya, itu bisa error ke seluruh proses yang ada di sini. Begitu teman-teman. Jadi ada baiknya untuk membuat satu fungsi untuk satu tujuan yang jelas. Oke, itu aja teman-teman. Jadi sini kita hanya ingin mencari tahu gimana sih cara menulis fungsi yang benar dan yang salah ya. Yang ini yang salah nih, nggak boleh ya teman-teman. Begitu. Dan untuk itu, sekaligus ini juga sesi terakhir di materi fungsi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa kembangin nih, mungkin beberapa kali. Jadi teman-teman udah membuat program yang menggunakan fungsi. Nah, coba teman-teman terapin aturan yang tadi ada di materi yang ini. Fungsi itu harus mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah dirawat. Begitu teman-teman. Oke, sampai sini aja untuk sesi kali ini ya. Ini sesi yang sangat singkat, tapi lumayan berbobot mengenai materi ini. Dan oleh karena itu, sampai jumpa di sesi selanjutnya.